Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impling Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah dan barokah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menggulung ulang kipas angin 24 slot atau 24 lubang. Nah, yang untuk cara cetaknya sudah saya upload di video yang terdahulu, yaitu di cara cetak sepul kipas regensi ya. Nah, untuk kipas regensi dan CKE itu yang lubang 24 itu ada yang serinya sama, yaitu runningnya itu seri 202 atau langkah 14 dan 16, sedangkan untuk startingnya itu seri 1 yaitu langkah 16. Nah, untuk cara cetaknya itu untuk runningnya itu sama seperti yang saya upload sebelumnya, dan posisi di speednya, sepul speednya itu juga sama seperti yang sudah saya upload sebelum video ini. Nah, ini langsung saja, ini proses masukin sepulnya, yaitu untuk sepul runningnya ya. Ini untuk yang sepul pertama itu seri 202 saya bilang, atau seri 2 langkah 14 dan 16. Nah, ini untuk sepul yang pertama, ini sepul runningnya. Nah, untuk lebih jelasnya cara cetaknya itu silahkan cari video saya yang terdahulu, yaitu tentang cara cetak sepul kipas angin merek Regency. Nah, ini untuk merek Regency dan CKE ada yang sama serinya, yaitu di runningnya itu seri 202 atau langkah 1416, sedangkan untuk sepul startingnya itu seri 104 atau seri 1 langkah 16. Nah, ini sepul yang pertama sudah masuk seperti ini. Nah, ini sambungannya itu, nah ini saya sebut ujung ya. Nah, yang ini pangkal, yang ini ujung. Jadi di sini saya pakai istilah ujung dan pangkal. Yang pertama masuk itu adalah pangkal, yang terakhir masuk itu ujung. Atau ada yang sebut pala dan ekor. Nah, ini pangkal. Yang pertama itu pangkal atau ada yang sebut pala. Nah, untuk yang terakhir masuk itu adalah ujung atau ekor. Cuman di sini saya pakai istilah dengan sebutan ujung dan pangkal. Pangkal yang pertama masuk yaitu yang ada di sebelah kiri. Nah, ini pangkal. Nah, untuk ujung itu ada di sebelah kanan yang terakhir masuk. Itu saya sebut ujung di dalam penyebutan di video ini. Nah, untuk penyebutannya sendiri ini macam-macam ya. Ada yang pakai ujung pangkal, ada yang pakai pala ekor, ada yang pakai masuk dan keluar, seperti itu. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi video saya. Ada yang waktu itu ada yang tanya apakah sudah upload video tentang cara gulung kipas angin Katsu. Ada yang bilang begitu. Ada yang tanya seperti itu. Cuman waktu itu sebelum saya bikin videonya. Nah, untuk melengkapi video saya, makanya video ini saya bikin. Nah, ini runningnya itu 4 pull ya. Jadi ada 4 grup sepul di runningnya, startingnya juga seperti itu. Nah, ini pangkal ya, ini saya sebut pangkal.
Yang pertama masuk itu saya sebut pangkal, untuk yang terakhir atau ada yang sebut ekor ya, itu saya sebut ujung, seperti itu. Nah, jadi ini sambungannya itu ujung sepul pertama itu nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Nah, ini sepul yang kedua untuk grup yang kedua sudah masuk, ini masuk sebelah. Nah, ini saya sebut ujung. Jadi ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Ini saya sebut ujung ini. Ini saya sebut ujung. Jadi bahasa bengkel itu masing-masing ya. Ada yang pakai sebutan ujung pangkal, ada yang pakai sebutan pala dan ekor, ada sebutan keluar masuk, seperti itu. Tapi pada hakikatnya adalah sama. Tujuannya adalah sama. Nah, ini ujung ya, saya sebut ini ujung. Ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Nih, perhatikan posisinya. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah pangkal. Ini adalah pangkal. Pangkal sepul yang kedua ini ntar nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Saya ulangin, untuk cara cetaknya ini sudah saya upload video yang terdahulu. Kalau pengen lihat cara cetaknya, silahkan cari video saya yang terdahulu dengan judul cara cetak sepul regensi. Nah, ini pangkal ya, pangkal sepul yang kedua. Nah, ini pangkal sepul yang pertama. Ini ujung sepul pertama ini nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Ini. Nah, ini pangkal sepul kedua ntar nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Nah, untuk datanya, untuk data kipas angin regensi itu sudah saya upload video terdahulu, atau video sebelum ini sudah saya upload untuk data asli dan data robahan untuk kipas angin merek regensi. Cara gulungnya seperti di video ini. Ini sepul yang ketiga sudah masuk. Nah, ini pangkal, pangkal sepul yang ketiga ini nyambung dengan pangkal sepul yang kedua. Nah, ini pangkal. Yang di sebelah kiri ini saya sebut pangkal ya. Pangkal sepul yang kedua nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Ini sambungannya ujung pangkal. Jadi ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul kedua, pangkal sepul kedua itu nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Nah, ntar ujung sepul yang ketiga itu nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah, ini sepul yang ketiga sudah masuk. Sepul yang ketiga masuk. Untuk yang kecilnya ya, untuk yang langkah 14. Ini untuk sepul yang ketiga, untuk yang seri yang kecil atau langkah 14. Nah, setelah masuk begini kita rapikan seperti ini. Kita rapikan seperti ini supaya kelihatan rapi. Nah, ini untuk sepul yang gedenya, untuk serian yang gedenya dari sepul yang ketiga, dari grup sepul yang ketiga. Ini masuk. Nah, ntar sepul speednya itu ada yang posisinya itu di sepul yang gede ini, yang langkah 16 untuk di runningnya ya. Jadi untuk sepul speednya saya taruh di sepul running posisi di langkah 16. Nah, ini sudah masuk sepul yang ketiganya, sepul yang ketiga sudah masuk. Nah, ini kita masukin untuk sepul yang keempat. Nah, ini ujung sepul yang ketiga ntar nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah, ini sepul yang keempat masuk. Kita geser ikatan supaya posisinya itu pas, tidak
kepanjangan, tidak ngondoy untuk pas posisi yang disambungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang kecil. Nah, ini pangkalnya. Ini pangkal untuk spool yang keempat. Ini ntar keluar sebagai running ya, R2 ya ini. Untuk yang terakhir masuk ini R2, saya kasih nama R2, running 2. Nah, untuk spool yang pertama masuk tadi itu R1. Nah, ini R2. Ini untuk spool yang keempat masuk di serian yang paling kecil. Nah, untuk cara gulungnya ya, regensi sama CKE itu cara gulungnya sama, hanya beda di jumlah lilitannya. Karena beda di tebal kernya. Tapi cara gulungnya sama, posisi speednya juga sama, ada di runningnya. Cuman beda di datanya saja. Kalau untuk kipas regensi dan CKE, kalau regensi itu yang sebelumnya itu sudah saya upload datanya. Untuk CKE yang tornado yang 110 watt ya, yang 110 watt yang 16 in. Nah, itu cara gulungnya sama, hanya beda di datanya saja antara kipas angin regensi dan kipas angin CKE yang sama-sama model tornado ya. Nah, ini spool yang keempat sudah masuk nih, untuk yang kecilnya. Untuk yang gedenya sudah masuk separuh, tinggal yang separuh lagi. Ini untuk yang spool yang nomor 4 ya, spool yang keempat. Nah, saya ulangin lagi, ini sambungannya. Untuk pangkal spool pertama itu ntar jadi R1, terus ujung spool pertama itu nyambung dengan ujung spool kedua, pangkal spool kedua nyambung dengan pangkal spool ketiga, ujung spool ketiga itu nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nah, pangkal spool keempat itu ntar keluar jadi R2. Nah, ini sudah masuk semua keempat spoolnya. Ini spool running ya, ini ntar R2 ya nih. Ini R2. Nah, ini ujung spool yang ketiga ini nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nah, ini pangkal spool pertama, ini R1. Nah, spool pertama. Nah, ujung spool pertama ini nyambung dengan ujung spool yang kedua. Nah, ini kawat ini. Nih, kawat ini, ujung spool pertama nyambung dengan ujung spool kedua. Nah, ini pangkal spool kedua. Ini pangkal spool kedua nyambung dengan pangkal spool yang ketiga. Nah, ujung spool yang ketiga ini nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nah, pangkal spool yang keempat keluar jadi R2. Nah, ini untuk speednya ya. Ini untuk spool speednya. Ini posisinya ada di running yang langkah 16. Ini posisinya ada di running yang langkah 16 atau spool yang gede. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ntar ada di sini. Nah, kita keluarin kertasnya supaya itu bisa masuk untuk spool speednya. Nah, jumlah spool speednya ini biasa saya hitungan saya itu 25%. Ya, 25% dari jumlah runningnya. 25% dari jumlah runningnya. Itu jumlah spool speed yang biasa saya pakai. Ini seperti ini. Ini pangkal speed ya. Nah, terus untuk cara cetaknya, ini untuk yang speednya ini bisa jalan 2, bisa jalan 1 juga bisa. Nah, jalan 1 seperti ini. Nah, ini ntar sambungan antara
antara spool yang kedua dan spool yang ketiga itu ntar dikeluarin jadi speed yang kedua. Jadi pangkal spool yang pertama itu speed 1, terus pangkal spool yang kedua dan spool yang ketiga itu kan aslinya disambung. Nah, sambungan itu jadi speed yang kedua. Nah, ini spool yang pertama sudah masuk. Ini ujung spool pertama nyambung dengan ujung spool yang kedua. Jadi sambungannya itu seperti yang spool runningnya tadi. Jadi pangkal spool yang pertama untuk speed ya ini jadi speed 1, terus ujung spool yang pertama disambung dengan ujung spool yang kedua, terus pangkal yang kedua itu disambung dengan pangkal spool yang ketiga. Nah, sambungan ini itu jadi speed yang 2. Nah, ini ujung-ujung spool pertama ya. Ini ujung spool pertama nyambung dengan ujung spool yang kedua. Nah, ini ujung ya. Nah, ini ujung. Jadi yang sebelah kiri itu saya sebut pangkal, untuk yang sebelah kanan itu saya sebut ujung. Nah, ini untuk spool speed grup 2. Jadi ini juga ada 4 spool grup untuk speednya, yaitu spool yang pertama nyambung dengan spool yang kedua, yaitu ujung spool pertama nyambung ujung spool yang kedua. Nah, pangkal spool kedua itu nyambung dengan pangkal spool yang ketiga, itu jadi speed 2 untuk di video ini. Nah, ini sambungan antara pangkal yang kedua dengan pangkal yang ketiga ini jadi speed 2 karena ini saya cetak hanya jalan satu, hanya satu alur untuk speednya. Nah, kalau cara cetaknya itu rangkap 2, itu ntar ujung spool pertama dengan pangkal spool yang kedua itu digabung jadi speed 2 kalau cara cetaknya itu rangkap 2. Nah, di video ini cara cetaknya itu hanya tunggal, hanya satu kawat. Oleh karena itu untuk sambungan pangkal spool yang kedua dan pangkal spool yang ketiga itu jadi speed yang kedua. Nah, seperti ini, itu dipanjangin. Jadi untuk sambungan pangkal spool yang kedua dan pangkal spool yang ketiga itu kawatnya dipanjangin seperti ini. Ini untuk speed 2. Nah, ini speed 2 ini pangkal spool yang kedua dan pangkal spool yang ketiga. Nah, ini speed yang kedua. Karena ini cara cetaknya itu hanya jalan satu atau hanya kawat tunggal atau satu kawat saja untuk speednya. Jadi cara cetaknya itu ada 2 sistem, bisa dengan rangkap 2, bisa dengan jalan satu seperti ini. Kalau jalan satu seperti ini, nah ini sambungannya antara pangkal yang kedua dan pangkal yang ketiga itu keluar jadi speed yang kedua. Nah, ini selanjutnya untuk spool yang keempat, untuk spool speednya ya. Jadi ini ujung spool yang ketiga untuk speednya ini nyambung dengan ujung spool yang keempat. Ini untuk speednya ini. Saya ulang, ini untuk jumlah speednya ini sekitar 25% dari jumlah runningnya. Jadi seandainya total jumlah runningnya itu 400 lilit, ya berarti speednya itu sekitar 100 lilit. Seperti itu. Bisa juga 25% dari jumlah startingnya. Seperti itu. Misal seandainya startingnya itu jumlahnya itu 1000, berarti speednya itu sekitar 250 lilit, seperti itu.
Ini jumlah totalnya ya, maksud saya itu jumlah totalnya. Jadi jumlah total dari startingnya itu seandainya 1000, berarti seperempat atau 25%-nya dari 1000 itu untuk speednya, seperti itu. Jadi seandainya jumlah totalnya itu antara speed dan starting atau speed dengan runningnya itu 400 lilit, berarti 25%-nya dari jumlah tersebut adalah 10 speednya, seperti itu. Nah, ini sudah masuk semua, antara running dan speednya sudah masuk. Nah, kita tinggal masukin untuk 10 startingnya. Nah, ini sudah masuk antara 10 running dan 10 starting. Nah, ini 10 startingnya. Kita mulai masuk untuk 10 startingnya. 10 startingnya ini seri 1. Seri 1, jadi nggak ada kongsi ke runningnya. Nah, model seperti ini saya anggap lebih aman karena tidak tercampur dengan antara 10 startingnya ini dengan 10 runningnya. Anggapan saya ini lebih aman, sehingga untuk shot antar pas atau shot antara running dan startingnya itu minim sekali. Nah, ini jumlah dari 10 startingnya ini juga ada 4. Nah, sambungannya itu juga sama. Sambungannya juga sama. Seperti yang 10 runningnya atau 10 speednya tadi. Yaitu ujung-ujung pangkal-pangkal. Jadi ujung 10 pertama nyambung dengan ujung 10 kedua. Pangkal 10 yang kedua nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga. Nah, ujung 10 yang ketiga itu nyambung dengan ujung 10 yang keempat. Pangkal 10 yang keempat itu keluar jadi S2 atau starting 2. Nah, ini seperti ini. Ini untuk 10 yang pertama masuk. Untuk 10 yang pertama sudah masuk. Nah, ini untuk kertas penutupnya. Untuk kertas penutup yang warna hijau itu ya, kehijauan itu saya pakai kertas Presspan ukuran 030. Kenapa saya pakai 030? Karena kaku dan gampang untuk dorong masuknya, sehingga tidak patah. Nah, ini untuk 10 yang kedua, untuk 10 startingnya ya. Nah, ini untuk 10 yang kedua. Ya, kita hati-hati karena ini kawatnya lembut, kecil, jadi jangan sampai kusut. Nah, kalau tidak kusut, kita masuknya juga enak. Kita cuman geser-geser dikit seperti ini, bisa masuk sendiri. Jadi enak kalau tidak kusut. Nah, kalau cetaknya itu kusut, itu agak susah dalam masuk lubangnya. Itu juga waktu pas nyetak itu juga berpengaruh juga terhadap hasil cetakannya. Kalau nyetaknya itu rapi, rata, nah itu juga mempengaruhi hasil cetakannya seperti ini. Jadi kalau nyetaknya itu saling silang, ya kemungkinan juga nggak bisa rapi hasilnya. Nah, waktu pas masukin ke slotnya juga kemungkinan juga agak susah karena saling melintang seperti itu. Kan waktu pas cetak itu sejajar rapi. Nah, ini untuk 10 yang kedua sudah masuk. Nah, ujung 10 yang pertama itu nyambung dengan ujung 10 yang kedua. Nah, untuk pangkal 10 yang kedua ini nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga. Nah, persis kayak 10 speednya tadi, seperti itu. Nah, ini proses masuk 10 yang ketiga untuk 10 startingnya.
untuk spool startingnya. Nah, ini untuk spool yang ketiga ini, pangkal spool yang ketiga ini nyambung dengan pangkal spool yang kedua. Nah, ntar ujung spool yang ketiga ini ntar nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nah, ini untuk kertas luarnya ya. Untuk kertas yang warna putih itu saya pakai kertas Nomex. Karena untuk kepuasan pelanggan, saya pakai kertas Nomex. Terus kertas yang penutupnya itu yang warna kehijauan, itu saya pakai kertas Prespan, ya ukuran 030. Nah, kalau Nomexnya ini bisa pakai ukuran 020, bisa pakai 025 untuk Nomex. Untuk yang di luarnya ini, yang warna putih ini. Nah, ini spool yang ketiga sudah masuk. Spool yang ketiga sudah masuk untuk spool startingnya. Nah, ini spool yang ketiga sudah masuk, tinggal spool yang keempat untuk spool startingnya. Nah, kita geser ikatannya ini supaya kawatnya itu yang menghubungkan antara spool yang ketiga dan yang keempat itu tidak terlalu ngondoy, supaya bisa pas, jadi kelihatan rapi. Nah, ini saya ulangin untuk ujung spool yang ketiga nyambung dengan ujung spool yang keempat ini. Nah, untuk pangkal spool yang keempat itu ntar keluar jadi S2. Jadi pangkal untuk spool yang pertama tadi S1 atau starting 1, terus pangkal spool yang keempat ini menjadi S2 atau starting 2. Nah, ini di video ini nggak banyak saya potong supaya lebih jelas untuk pemula saat belajar. Jadi biar tahu persis cara masuknya, terus urutan masuknya, terus sambungannya. Jadi biar supaya gampang dipahamin, nggak saya banyak potong ya, cuman durasinya terlalu panjang karena tidak dipotong, tidak terlalu banyak yang dipotong dan tidak dicepatkan speednya untuk putar videonya. Nah, saya berharap supaya gampang dipahamin, gampang dimengerti di video ini, makanya nggak banyak saya potong untuk proses gulung ulangnya ini. Semua spool sudah masuk ya, semua spool sudah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini tinggal kita rapikan, kita kasih kertas. Nah, untuk belakangnya, nah ini kita rapikan, kita kasih selipan kertas. Fungsi dari selipan kertas ini adalah untuk membatasi antara spool starting dan spool runningnya supaya tidak short. Jadi untuk menghindari short antara starting dan runningnya, makanya kita kasih pembatas kertas selipan. Nah, kita rapikan. Nah, kita rapikan. Nah, ini sudah masuk semua, antara running, starting, dan speednya sudah masuk semua. Tinggal kita kasih selipan kertas. Nah, kertas selipan ini bisa pakai 015 bisa, karena ini untuk kipas angin. Jadi pakai kertas 020 juga bisa. Jadi bisa pakai kertas 015, bisa pakai kertas 020. Nah, tidak saya sarankan untuk pakai kertas yang tebal seperti 030 karena terlalu kaku. Karena ini kawatnya itu lembutnya, karena kawatnya itu kecil sekali, makanya tidak saya sarankan untuk pakai kertas selipan yang tebal. Makanya saya sarankan pakai kertas selipan ini 015 atau 020, itu sudah cukup. Jadi terkadang ini diabaikan oleh sebagian bengkel, padahal menurut saya ini penting sekali. Kita modal hanya beberapa potong kertas saja sudah jadi pengaman
antara spool starting dan spool runningnya. Jadi jangan gara-gara cuman sepotong kertas bisa jadi masalah di spool gulungan, karena biaya untuk beli kawatnya itu lumayan mahal untuk saat ini. Sehingga saya saranin untuk dilapis seperti ini supaya lebih aman, tidak terjadi short antara spool running dan spool startingnya yang bisa mengakibatkan spool terbakar karena short tersebut. Nah, ini kita selipin seperti ini. Kita selip sebelum kita ikat ya, kita selip pakai kertas. Bisa pakai kertas 015, bisa pakai kertas 020. Jenis kertasnya Prespan ya. Prespan ini yang saya pakai, ini jenis kertasnya itu Prespan. Nah, kita potong, kita bentuk sesuai panjang dan lebarnya. Kita selipin seperti ini. Ya, kita selipin seperti ini. Ini berfungsi untuk memisahkan atau sebagai pembatas antara spool running dan spool starting, dengan tujuan supaya spool starting dan spool running itu tidak terjadi short. Selipan ini juga berlaku juga di dinamo 3 pas. Ya, saya saranin antar pas itu juga diselip seperti ini. Seandainya kita gulung dinamo 3 pas, yaitu untuk menghindari short antar pas. Jadi hanya dengan bermodalkan beberapa lembar saja sudah menambah keamanan untuk spool dinamo ini. Jadi antara spool starting dan spool runningnya itu supaya tidak terjadi short atau konslet. Nah, ini cara cetaknya, ini saya pakai malpapan ya, malpapan. Nah, waktu itu ada yang request supaya cara bikin malpapannya itu diupload supaya bisa ngerti, bisa paham cara bikinnya itu bagaimana, dengan ukurannya itu bagaimana, cara menentukan ukurannya antara panjang kertas dan ukuran lubang yang ada di malnya tersebut. Nah, ini R1 ya, ini R1 itu running, pangkal running spool pertama yang baru masuk. Nah, ini R2 itu adalah pangkal spool yang keempat. Nah, untuk speed 1 ini untuk speed yang ke-1 ini speed yang 1 ini adalah speed yang spool pertama masuk, itu speed 1 ya, untuk spool speednya ya, untuk spool speednya. Nah, untuk spool speed yang kedua ya, untuk speed yang kedua ini adalah sambungan antara pangkal spool yang kedua dengan pangkal spool yang ketiga. Itu adalah speed yang kedua. Nah, untuk speed yang ketiga itu adalah pangkal spool speed yang keempat. Jadi pangkal spool ya speed yang keempat itu jadi speed yang ketiga. Nah, ini speed yang kedua. Nah, speed yang kedua ini adalah pangkal spool speed yang kedua dengan pangkal spool speed yang ketiga. Ini jadi speed yang kedua. Karena ini saya cetak hanya saya pakai satu kawat untuk speednya. Nah, terus yang ini S1 atau starting 1. Starting 1 itu adalah pangkal dari spool yang pertama, spool starting. Jadi S1 atau starting 1 itu adalah pangkal spool yang pertama dari kawat startingnya. Nah, untuk S2 adalah pangkal dari spool yang keempat
di spool startingnya. Nah, jadi kita gambar skemanya. Ini skema sederhana. Ya, kita gambar skema sederhana. Nah, ini spool running ya, running 1, running 2, terus spool running yang ketiga, terus spool running yang keempat. Nah, ini seperti ini. Ini kita pakai diagram sederhana. Ini R1, ini R2. Nah, terus untuk speednya, karena kita tadi pakai 1 kawat, jadi seperti ini gambarnya untuk spool speednya. Nah, ini spool speed yang pertama, spool speed yang kedua. Nah, sambungan spool speed yang kedua dengan spool speed yang ketiga ini jadi speed yang kedua. Nah, ini seperti ini. Nah, ini spool speed yang ketiga, terus spool speed yang keempat. Nah, ini speed 1, ini speed 2. Ini yang sambungan tadi, sambungan antara spool yang kedua dan spool yang ketiga itu jadi speed 2. Terus ini speed yang ketiga. Ini speed yang ketiga. Nah, seperti ini. Ini untuk spool speednya ya. Karena saya cetak pakai 1 kawat, jadi hanya seperti ini gambarnya. Nah, terus ini adalah spool startingnya. Ini spool starting 1, spool starting 2, terus spool starting 3, spool starting 4. Nah, ini sini S1, sini S2, ya, starting 1 dan starting 2. Nah, cara ngoneknya, cara nyambungnya, nanti antara speed 3 dan R1 itu digabung. Nah, ini speed 3 dan R1 itu digabung. Nah, digabung seperti ini. Nah, ini digabung antara speed 3 dan R1 itu digabung. Terus speed 1 dengan S2 itu digabung. Nah, kalau untuk speed 1 dan speed 2 ini tergantung putarannya ya, tergantung putarannya. Jadi seandainya ini kan kabelnya kan posisinya ada di belakang ya, di belakang baling-baling, di pantat ya, di pantat bodi. Nah, itu nyambungnya seperti ini. Nah, ini untuk S1 dan R2 ini ntar ke kapasitor. Ya, S1 itu ke kapasitor. Nah, terus kapasitor satu lagi itu ke R2, nyambungnya ke R2. Nah, seperti ini. Nah, untuk sambungan seperti ini, fungsi dari spool speed ini ada 2 fungsi. Bisa jadi spool running, bisa jadi spool starting. Jadi seandainya spool speed yang ketiga, antara kita pakai ini speed ketiga, jadi spool speed ini itu berubah jadi spool starting karena dia gabung ke starting kalau nyambungnya seperti ini. Nah, tapi kalau nyambungnya itu sesuai dengan skema pabrik, itu spool speed hanya berfungsi sebagai spool speed, tidak bisa berfungsi sebagai starting, karena untuk spool speednya itu nyambungnya itu langsung di speed yang ketiga. Seandainya S1 itu langsung ke speed yang ketiga, seperti itu. Jadi untuk yang 3 itu cepat, 2 lambat, 1 lambat lagi, seperti itu. Kalau skemanya ngikutin sesuai dengan asli pabriknya.
Nah, kalau ngikutin asli pabriknya itu spool speed fungsinya hanya sebagai spool speed atau spool running saja. Jadi fungsinya spool speed tidak bisa berubah jadi fungsi spool starting kalau ikutin skema asli dari pabriknya. Nah, kalau pakai skema seperti ini, itu seandainya kita pakai speed 1 yang dipakai itu spool speed itu berubah jadi spool running. Dia langsung bergabung secara otomatis ke spool running, sehingga spool speed ini berfungsi sebagai spool running. Nah, tetapi kalau kita pakai speed yang ketiga, spool speed ini berubah jadi spool starting karena dia bergabung dan memperpanjang dari spool starting tersebut. Nah, seandainya kita pakai speed yang kedua, itu separuh dari spool speed itu jadi starting, separuh dari spool speed itu jadi spool running. Kalau diagramnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini diagramnya. Jadi untuk speednya itu 1, 2, 3 sesuai dengan speed 1, 2, 3. Nah, untuk setrumnya itu dari saklar speed dan R2 yang digabung dengan kapasitor. Nah, sedangkan kapasitor satu lagi ke S1. Nah, ini catatan keluar kabel dari belakang ya. Posisi kabel itu di pantat dinamo atau di pantat kipas. Jadi bukan di dekat baling-baling atau bukan di dekat as yang ke baling-baling. Seperti itu. Jadi posisi keluar kabelnya itu ada di tutup belakang dinamo. Jadi saya ulangin, untuk S1 itu ke kapasitor satu lagi ke R2. Nah, untuk S2-nya itu digabung dengan speed 1, terus speed 3 digabung dengan R1. Posisi setrum ada di kom dari saklar speed dan satu lagi dari gabungan antara R2 dan kapasitor. Nah, penampakannya seperti ini setelah kita ikat, kita kasih kabel seperti ini. Nah, ini untuk kabel ungu itu adalah kabel startingnya yang menuju ke kapasitor. Nah, untuk kabel yang merah itu adalah running yang digabung dengan kapasitor, itu ntar jadi N. Terus yang kabel putih itu adalah speed 1, 2, dan 3. Nah, ini kabelnya seperti ini. Jadi kabel ungu itu ke kapasitor, kabel merah itu ke kapasitor dan setrum. Untuk kabel putih itu speed 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, usahakan waktu pasar lak ini benar-benar rata semua sehingga kena serlak semua. Nah, ini posisi kabelnya itu ada di pantat dinamo, ada di belakang posisinya dengan diagram seperti tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini posisi kabelnya ada di belakang. Nah, seandainya posisinya ada di depan, itu yang digabung dengan speed 1 adalah S1. Nah, berhubung ini posisi kabelnya ada di belakang, ada di pantat dinamo, itu yang digabung dengan S1 itu adalah S2-nya. Sedangkan S1-nya masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor satu lagi itu gabung dengan R2. Nah, itu ntar ke setrum N. Nah, setrum satu lagi itu ke speed 1, 2, dan 3. Nah, ini kita pasang seperti ini. Kita pasang, kita pasin. Nah, usahakan waktu pas masang ini, waktu pas ngetok atau kita masukin
carrier-nya terus bodinya itu jangan sampai membuat miring posisi laharnya. Kalau getoknya bisa mengakibatkan miring dari lahar, itu ntar bisa as itu tidak presisi, tidak pas di tengah, sehingga bisa menimbulkan gesek antara rotor dan statornya. Nah, kalau gesek antara rotor dan stator akan menimbulkan panas di bodi, sehingga bisa menyebabkan kertasnya lonyot, kertasnya rusak, dan spoolnya itu bisa terbakar seandainya gesek antara rotor dengan stator. Nah, ini untuk tes saja ya, ini untuk 2 mikro. Nah, kemarin itu kalau nggak salah untuk regensi itu pakai 2,5 mikro. Kalau CKE itu pakai 3 mikro untuk kapasitornya. Nah, kalau kapasitor ini tidak sesuai atau kurang, dia akan putarannya akan lambat, tenaga berkurang. Nah, seandainya kegedean kapasitornya itu tenaga kuat tapi dinamo panas, seperti itu. Makanya penggunaan kapasitor ini harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh terlalu besar. Nah, ini kapasitor ini nyambung yang ke ungu dan ke merah ya. Nah, ini tapi sebelum dipasang kita pastikan bahwa isi dari kapasitor ini masih normal, belum berkurang dari tulisan yang tertera di bodi. Seandainya tertera di 2,5, ya kita minimal itu ya jangan kurang dari 2,4. Jadi usahakan sesuai dengan yang tertera tulisan di bodinya. Seandainya pakai 2,5 ya harus 2,5. Seandainya tertera 2,49, 2,48, 2,45 masih oke lah, itu masih sebatas toleransi. Tetapi kalau tertera yang tulisannya itu 2,5 kok isinya itu tinggal 1,9, nah itu jangan dipakai, mendingan kapasitor diganti. Tapi kalau 2,5 atau 2 seperti ini ya, kalau 2 seperti ini isinya itu 1,9, itu masih oke dipakai, nggak masalah. Jadi masih sebatas toleransi bila turunnya itu tidak terlalu jauh. Jadi kapasitor ini kalau dipakai terus-menerus itu lama-kelamaan isinya itu bisa berkurang, bahkan bisa habis. Nah, ini untuk kapasitornya itu di kabel ungu dan kabel merah. Nah, yang kabel merah ini ntar kesetrum. Jadi kabel yang ungu ini kita solasi saja. Ini udah nggak ada jumperan ke mana lagi, nggak ada. Ini adalah cuman ke kapasitor. Nah, sedangkan yang merah itu ke setrum. Nah, merah itu ke setrum. Kita jajal pakai MCB ini ya. Pakai MCB 1 ampere. Jadi seandainya ada masalah di gulungan kita itu MCB-nya ini turun. MCB-nya ini turun karena cuma 1 ampere MCB-nya. Nah, ini kabel yang satu lagi ini ke speed 1, speed 2, nah speed 2, nah terus speed ketiga. Nah, ini salah satu ya, kita jajal satu persatu. Kita jajal satu persatu. Untuk speed 1, speed 2, speed 3. Seperti itu. Dan kita ukur ampernya ya, kita ukur ampernya. Jadi bisa ketahuan gulungan kita itu bagus apa tidak, itu kelihatan dari ampernya. Nah, kita kasih solasi seperti ini asnya biar ketahuan kalau as ini mutar. Biar ketahuan bila dijajal itu as ini mutar. Nah, ini kita colok. Nah, ini untuk speed yang pertama ya. Ini untuk speed 1. Ini untuk speed 1. Nah, kita jajal. Nah, ini udah mutar. Mutarnya
benar, ini putarannya ke kanan ya, putarannya ke kanan. Nah, ini putarannya ke kanan sesuai dengan daunnya ya, daun kipasnya. Jadi ini benar putarannya ke kanan searah jarum jam. Nah, ini untuk speed 1, terus ini untuk speed yang kedua. Nah, untuk speed yang kedua. Nah, ini speed yang kedua, kita jajal. Nah, itu bagus juga, ini posisi putarannya juga ke kanan. Putaran ke kanan. Nah, ini untuk speed yang ketiga. Ini untuk speed yang ketiga. Kita jajal. Ini untuk speed yang ketiga. Nah, ini untuk speed yang ketiga. Oke, kita mutar, nggak ada masalah. Putaran nggak ada masalah. Nah, terus kita jajal pakai tang ampere ya. Kita jajal pakai tang ampere. Ini untuk speed yang ketiga itu 0,31 ya. Ini sekitar 0,31. Ini untuk speed yang ketiga. Terus kita pindah speed yang kedua. Nah, untuk speed yang kedua, ini kita pindah speed yang kedua, berapa ampere. Nah, untuk speed yang kedua ini 0,23 ya, sekitar 0,23. Ini untuk speed yang kedua. Nah, terus kita pindah lagi untuk speed yang ke-1. Untuk speed yang ke-1, nah, kita pindah ke speed yang ke-1. Speed 1 ini berapa ampere? Nah, kita jajal. Nah, speed ke-1 ini 0,18 ampere ya, 0,18 ya. Jadi speed yang satu ini 0,18, speed yang kedua 0,24, untuk speed yang ketiga itu 0,31. Ini dites secara kosong ya, tanpa kipas. Dan pakai kapasitor ini cuman 2,5 mikro. Nah, yang seharusnya itu adalah 3 mikro untuk kipas ini. Ini untuk kipas CKE ya. Nah, ini untuk kipas CKE ya, wattnya ini 130 watt. Nah, ini untuk speed yang kedua itu ampernya setelah penuh itu 0,39, sekitar segitu. Nah, ini untuk speed yang kedua, ini fan 16 in ya, 130 watt. Ini CKE 130 watt, 16 in. Ini ampere untuk speed yang kedua. Nah, untuk ampere speed yang ketiga itu adalah 0,47 ya, sekitar 0,47. Ini untuk putaran yang paling cepat. Maaf, untuk speed yang rendah ampernya nggak bisa saya tayangkan karena itu untuk speed yang rendah atau speed 1 ini saklarnya rusak dan yang punya itu tidak mau untuk diganti saklarnya. Oleh karena itu mohon maaf bila untuk speed yang pertama tidak bisa saya tayangkan ampernya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.